Iya, menarik nih Mas Ubay. Jadi sebelum kita bilang kalau kondisi keuangan kita sehat, bukan lagi kita melihat ke jumlah investasi kita, tapi sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Dan tahapan pertama Halo, balik lagi di Perbicaraan Podcast bareng gue Ubay. Nah, kali ini kita kembali lagi setelah sekian lama di dalam Perbicaraan Podcast kali ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kesehatannya tidak hanya melulu di kesehatan fisik, kesehatan jasmani, tapi semoga kesehatan ekonomi kalian juga selalu terjaga, kantongnya penuh dan punya ketenangan batin tentunya. Jadi semuanya sering terikat teman-teman ya. Sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Nah, ngomong-ngomong soal ekonomi, seperti biasa kita hari ini akan ngomongin cuan teman-teman. Karena kita ada di Perbincuanan Podcast. Jadi kita akan ngomongin gimana cara mengumpulkan cuan supaya kita selalu mendapat cuan. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti biasa tentu saya tidak sendiri kali ini. Saya ditemani oleh salah satu pakar di bidang keuangan yang sudah sangat ahli ya, dan beliau sudah beberapa kali collab dengan Modalku dengan bersama kami. Nah, kita panggil siapakah beliau? Inilah dia Bapak Dodi Prayogo. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Mas Ubay? Iya, sehat, baik sehat. Pak. Sehat. Gimana Pak? Sehat selalu ya? Sehat. Sudah mungkin 1 tahun ya kita ya, Mas Ubay ya? 1 tahun, betul. 1 tahunan dulu sempat di event webinar SBN Retail kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dan beberapa kali kalau nggak salah Pak ya? Beberapa kali. Iya. Nah, saya lihat Pak Dodi makin cerah nih. Sepertinya sehatnya nggak cuma fisik ya Pak, ekonominya juga aman ya. Soalnya 2022 terang. Wah, luar biasa. Iya, 2021 agak surem ya Pak. Agak suram. 2022 tapi sudah lebih terang. Untungnya Indonesia lebih terang. Semoga 2023 juga ikutan terang. Syukurlah. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal tahun nih Pak. Nah, tema kita hari ini soal ngomongin itu juga tuh Pak. Soal gelap terang juga nih. Khususnya untuk evaluasi dan resolusi keuangan menyambut tahun 2023. Nah, kalau kita bicara 2021 kita agak suram. 2022 terang beneran. Gimana 2023? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di dalam segmen-segmen yang akan kita jalani berikut ini, Pak. Oke, sip. Nah, tadi kan saya singgung udah soal evaluasi keuangan ya, Pak ya. Kita kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan checklist atau dicatat ketika melakukan evaluasi di akhir tahun ya. Kita udah dekat akhir tahun nih. Tapi di balik itu saya juga pengen tahu nih. Ini teman-teman juga pengen tahu sepenting apa sih melakukan evaluasi keuangan itu, dan terus apa aja yang harus dilakukan pas evaluasi itu Pak, pertanyaannya Pak. Oke, menarik. Jadi sebenarnya saya ini mungkin perkenalan dulu ya. Sebenarnya saya profesinya sebagai dosen di teknik sipil gitu ya. Jadi memang kalau di saya pribadi belum pernah mendapatkan semacam teori-teori yang detail-detail gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang sepanjang perjalanan ketika sudah berkeluarga, punya anak, dan ada beberapa yang memang teori-teori tersebut saya aplikasikan untuk bisa membantu keuangan keluarga saya pribadi. Nah, sebelum Mas Ubay tadi bicara tentang evaluasi gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau evaluasi harus ada dulu yang kita lakukan sebelumnya. Karena kalau kita tidak lakukan kan apa yang mau dievaluasi kan. Nah, pertama memang yang paling pertama yang perlu kita set ketika kita mau mengatur keuangan keluarga ya, karena saya sudah berkeluarga juga ataupun yang masih single juga. Pertama kita harus set goal kita apa? Tujuan kita apa sebenarnya? Ada beberapa tujuan-tujuan ketika sudah berkeluarga. Yang pertama tujuannya mungkin kalau sudah punya anak ya, yang kita lihat adalah dana pendidikan anak. Jadi saya pribadi ada anak dan juga sudah punya goal tujuan. Misalnya kalau seandainya anak saya saat ini di TK gitu ya, untuk SD sama SMP sama SMA-nya kira-kira uang pendidikannya seperti apa? Itu saya set dulu tujuan dari awal itu seperti apa. Kemudian ada juga tujuan-tujuan lain yang jangka panjang, misalnya tujuan untuk dana pensiun. Nah, ini yang juga kita coba hitung ya, tujuan dana pensiun ini seperti apa. Dan ketika pada saat evaluasi, yang kita set adalah tujuan kita yang sudah kita taruh di depan tadi. Misalnya, ketika kita sudah ngeset dana pensiun gitu ya, kita sudah hitung-hitung nih, kira-kira per bulan kita nabung berapa.
Nah, kita coba cross check. Seharusnya dana pensiun saya misalnya saya hitung-hitung anggaplah angkanya 1 miliar gitu ya untuk 30 tahun lagi. Saya cek kira-kira di tahun ini sudah terkumpul berapa, apakah sudah on track ataukah ternyata melenceng. Nah, itu yang pertama kali bisa kita lihat ya. Nanti teman-teman juga bisa sambil mengecek juga ya hitung-hitungannya seperti apa. Kalau saya punya target sekian, nabung rutinnya seperti apa, itu sebenarnya kita bisa cek dengan mudah dengan kita ketik gitu ya di kalkulator finansial. Ternyata ketemu misalnya harus nabung 2 juta per bulan. Nah, itu kita cek apakah memang dari 1 bulan tadi kita sudah nabung 2 juta per bulan. Itu pertama yang saya lihat, Mas Ubay. Yang kemudian yang kedua, saya juga akan coba lihat sepanjang sekian bulan ini mendekati akhir tahun, berapa sih rata-rata pemasukan dan berapa sih rata-rata pengeluaran. Supaya bisa tahu apakah selama ini saya dan keluarga ini bisa pasak daripada tiang atau tidak. Karena kalau seandainya nggak ada uangnya ditabung, apa yang mau dikelola, apa yang mau dievaluasi ya, tiba-tiba habis aja. Iya, benar. Soal menabung tadi itu kalau misalkan nggak ada gimana tuh kan? Nah, sepertinya mungkin banyak juga di antara, nggak tahu ya, saya lihatnya di berbagai konten-konten di berbagai media sosial gitu ya. Ya. Oke, banyak financial planning yang nge-share itu, tapi banyak juga yang orang umum, let's say dia juga cuma pengguna TikTok atau pengguna Instagram yang bilang, gue jadi segini kerjaan ini nggak mungkin nabung gitu, misalnya seperti itu Pak, misalnya. Nah, saya rasa banyak yang orang mengalami itu, salah satu pendengar kita juga banyak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan apakah bisa diindikasikan bahwa keuangan orang tersebut itu tidak sehat, Pak? Atau bagaimana? Dan gimana cara ngatasinya gitu, Pak? Iya, menarik nih Mas Ubay. Jadi sebelum kita bilang kalau kondisi keuangan kita sehat, bukan lagi kita melihat ke jumlah investasi kita. Tapi sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Dan tahapan pertama itu adalah kita pastikan kalau kita tidak besar pasak daripada tiang. Itu yang paling inti. Karena kalau nggak ada cash flow uangnya, kita ya nggak bisa taruh di dana darurat, kita nggak bisa taruh untuk pendidikan anak, untuk makan sehari-hari aja masih ngutang. Nah, itu yang kalau saya pribadi ya, yang pertama kali saya lakukan, ada 2 cara sebenarnya Mas Ubay. Yang cara paling gampang adalah pertama kali kita lakukan adalah kita coba lihat pengeluaran kita selama ini apa aja. Jadi dulu saya 2019 saya sempat nyatet secara rutin setiap hari pengeluaran saya itu apa aja. Misalnya hari ini saya pergi kemana, uang parkir saya catat dulu. Kemudian saya makan apa saya catat. Kemudian saya pakai dompet elektronik nge-tap gitu ya untuk bayar, saya catat apa masing-masing satu persatu saya catat. Dari situ nanti keluar. Ternyata 1 bulan yang kita pikir misalnya pengeluarannya paling 1 bulan cuman 2 juta atau 3 juta. Setelah kita catat kita jadi tahu kalau ternyata kita keluarin 5 juta gitu ya. Karena kita mungkin nggak sadar kalau seandainya kita nongkrong sama teman misalnya beli kopi gitu ya, habis 30.000. Kita jalan-jalan ke mall, kita beli misalnya snack, cemilan, habis 50.000 di jalan. Dan seterusnya. Nah, itu yang kadang-kadang nggak disadari oleh orang-orang yang selama ini merasa kalau seandainya uang saya ini kok bocornya, tapi bocornya di mana tuh nggak sadar. Karena nggak pernah nyatat keuangannya seperti apa. Itu pertama Mas Ubay ya. Jadi paling cepat yang bisa kita lakukan adalah kita pangkas pengeluaran setelah tadi kita tahu apa aja pengeluaran kita. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ini memang ada yang bilang kan, saya sudah coba sehemat mungkin. Tapi gaji saya cuma segini. Ya kan, saya sudah ngehemat segini, makannya saya juga makannya ya bikin sendiri di rumah, masak sendiri, ke pasar beli sayur. Tapi masih kurang karena ya memang ya segini aja pendapatannya. Nah, ini memang kalau sudah masuk ke yang kedua, opsinya kita adalah bukan lagi kita bicara nge-cut pengeluaran, tapi ya kita nambah sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini yang memang terkadang orang-orang tuh tidak punya skill untuk bisa melebarkan sumber pendapatan. Salah satu cara sebenarnya untuk kita bisa menambah sumber pendapatan, sekarang ini kan kita banyak hidup di yang namanya digital ekonomi ya, Mas Ubay ya, di mana kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan kita itu bisa kita lakukan secara online. Even misalnya kalau seandainya kita mau rela untuk menurunkan egonya kita bisa loh ketika pulang kerja kita misalnya berprofesi sebagai misalnya kurir atau ngantar jemput gitu ya di aplikasi ojek online. Itu bisa kita jadikan salah satu solusi untuk mendapatkan pekerjaan tambahan. Nah, solusi berikutnya adalah
dengan waktu yang tersisa ya setelah kita pulang kerja, kita bisa belajar skill baru. Saya sempat baca satu artikel ini bilang kesuksesan dari suatu orang di 5-10 tahun yang akan datang itu ditentukan dari bagaimana caranya dia menggunakan waktu dari jam 6 malam sampai jam 11 malam. Nah, kalau kita jam 6 sampai jam 11 malam, kita ngapain aja? Kalau kita nonton Netflix atau nonton streaming lainnya ya, video streaming lainnya, Scroll atau TikTok, mungkin Pak. kita kenapa? Scroll TikTok. Iya, atau mungkin Scroll kita aja. lihat-lihat konten-konten lainnya, padahal kita misalnya punya energi gitu ya, masih punya energi untuk belajar, tapi kita enggak gitu ya, atau kita banyak nongkrongnya gitu ya, meskipun nongkrong juga oke ya untuk networking ya, tapi kalau segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu juga bahaya. Tiba-tiba ketika dengan ada sosial media ini mau lihat Instagram, TikTok, habis sudah 3 jam gitu ya, pulang kerja sampai tiba-tiba sudah jam 10 malam gitu ya, dan tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Saya ingat dulu waktu saya mungkin 5-6 tahun yang lalu masih belum jadi content creator, yang saya lakukan dulu itu adalah baca buku. Jadi sekitar 2-3 jam itu selalu ada buku yang dibaca. Waktu itu saya sempat studi juga di luar, kebetulan ada perpustakaan di situ. Saya biasanya selesai dari perpustakaan itu sampai jam 9 malam, sampai perpustakaannya tutup baru pulang. Dan ternyata tidak tahu, ternyata semua yang saya pelajari jadinya ya di saat ini ketika ada kesempatan jadi content creator, ternyata ada yang bisa saya bagikan dan ternyata itu bisa jadi uang. Itu baru tahunya setelah sekarang. Jadi dan memang ya, yang tentunya, kita bisa lakukan persiapan gitu ya. Oke, menarik sekali. Dan tentunya kita juga beruntung ini Pak. Setelah hasil belajar yang 2-3 tahun yang lalu itu, atau 5 tahun yang lalu ya Pak? Ya. Kita semua, saya dan teman-teman modalku semuanya bisa mendengarkan ilmu-ilmu dari Pak Dodi nih Pak ya, berarti ya. Aduh, terima kasih. Sebenarnya masih belajar juga sih Mas Ubay. Ya, memang belajar terus-menerus sih Pak. Oke, ini kita ini baru 2 pertanyaan Pak, tapi kita sudah dapat banyak. Pertama soal besar pasak daripada tiang, pentingnya mencatat ya Pak, mencatat dan dengan mencatat kita bisa tahu mana pengeluaran yang bocor. Nah, setelah itu kita baru tahu tindakannya. Gimana mau kalau udah nggak bisa di-cut, kalau teman-teman masih ngerasa kurang terus, berarti nggak ada yang salah dengan pengeluarannya, tapi pemasukannya yang ditambah. Pemasukannya perlu ditambah. Seperti itu ya Pak. Oke. Dan Pak Dodi sudah membuktikan teman-teman pengalaman pribadi beliau bahwa luangkan waktu untuk menambah skill, meningkatkan pengetahuan gitu ya Pak. Kita lanjut lagi Pak, kita kembali ke evaluasi keuangan nih Pak ya. Kita udah ngobrol banyak nih, saking asiknya ini. Jadi untuk evaluasi itu idealnya setahun berapa kali Pak harusnya Pak? Atau cukup akhir tahun aja? Keseruan perbincangan podcast kali ini akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan sampai kelewatan guys.